Mungkin saja anak indigo itu mampu melihat yang namanya makhluk halus. Kenapa? Hal ini dikarenakan mata manusia itu hanya mampu menangkap frekuensi atau gelombang cahaya tampak dari semua spektrum cahaya yang ada. Halo, kenalin aku Tony, dan aku dokter fresh graduate. Sekitar 2 minggu yang lalu, aku sempat jalan-jalan dengan beberapa teman, di mana salah satu teman sempat ngomong bahwa dia adalah anak indigo. Ya, pemahamanku anak indigo adalah anak yang mampu melihat makhluk halus, ataupun mampu melihat sesuatu yang tidak mampu dilihat orang lain, baik melihat kepribadian seseorang, aura seseorang, atau lain-lainnya lagi. Oke, dia sempat cerita terkait banyak hal, bagaimana kemampuannya dia dalam melihat sesuatu, kemudian bagaimana dia mendapatkannya, yaitu dari orang tuanya, atau ini merupakan suatu gift yang diberikan secara turun-temurun. Sebenarnya aku nggak begitu skeptis ya terkait hal ini, karena aku sendiri dibesarkan di keluarga yang mungkin sedikit paranormal ya, karena orang tuaku itu sering ngeruqyah orang. Jadi aku sendiri sering menyaksikan proses ruqyah dan juga bagaimana mereka kesurupan dan apa yang dilakukan oleh orang tuaku untuk menyembuhkan mereka, istilahnya. Tapi sebagai seorang dokter, aku punya persepsi sendiri terkait hal-hal seperti ini. Di dalam dunia kedokteran, hal-hal seperti ini harus dilihat dari sudut pandang psikiatris. Apa itu sudut pandang psikiatris? Sudut pandang psikiatris adalah sudut pandang kejiwaan seseorang dalam mempersepsikan dunia mereka. Kalau kita lihat dari fenomena orang ini atau temanku ini yang katanya bisa melihat makhluk halus, maka di dunia psikiatris kedokteran ada dua hal yang bisa dijelaskan. Yang pertama ada istilahnya halusinasi. Halusinasi secara simpelnya didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana ketika orang tersebut melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Itu adalah salah satu contoh halusinasi visual. Namun ada banyak tipe halusinasi. Misalnya ada halusinasi auditorik, yaitu pendengaran, taktil, sentuhan, dan olfaktori, penghidup. Kemudian hal yang kedua yang bisa dijelaskan yaitu adanya waham. Waham atau delusion adalah suatu kepercayaan yang tidak wajar atau tidak realistis. Kepercayaan yang tidak realistis itu seperti apa? Misalnya meyakini bahwa ada alien yang mendatangi dia. Atau bisa juga sebagai ada sesuatu kekuatan besar yang merasuki ke dalam tubuh. Dan intinya, waham adalah suatu kepercayaan yang pada umumnya orang-orang di sekitarnya tidak mengakui hal tersebut atau dianggap aneh. Tapi kalau dia tumbuh di lingkungan yang mempercayai sesuatu yang aneh, atau itu adalah adat dan norma di lingkungannya, maka itu bukanlah waham. Misalnya kepercayaan orang Hindu di Bali yang meyakini bahwa pohon besar itu ada penunggunya. Pohon besar itu bisa memberikan berkah bagi seseorang. Maka itu bukanlah waham, karena itu diakui oleh banyak orang secara langsung. Oke, waham dan halusinasi merupakan penjelasan secara ilmiah yang bisa diberikan oleh penderita atau orang-orang yang menganggap dirinya indigo. Namun dari sudut pandang lain, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita bantah dari pernyataan waham dan halusinasi ini. Misalnya, mungkin saja anak indigo itu mampu melihat yang namanya makhluk halus. Kenapa? Hal ini dikarenakan mata manusia itu hanya mampu menangkap frekuensi atau gelombang cahaya tampak dari semua spektrum cahaya yang ada. Kalau kita disuruh untuk melihat infrared atau cahaya sinar gamma atau beta, kita tidak akan mampu karena reseptor mata kita tidak mempunyai kemampuan untuk melihat hal tersebut. Jadi mungkinlah orang-orang ini atau anak-anak indigo ini mereka mempunyai mata yang lebih hebat daripada kita. Mengapa aku bisa nyimpulin hal yang semacam itu? Dikarenakan ilmu pengetahuan kita itu masih sangatlah terbatas. Katakanlah 1400 tahun yang lalu, apakah orang-orang dari 1400 tahun yang lalu tahu yang namanya bakteri atau virus? Tidak. Kedua hal tersebut baru diketahui ketika ditemukan yang namanya mikroskop. Begitupun dengan fenomena
anak indigo ini, kemungkinan ilmu pengetahuan kita di masa depan bisa benar-benar mendeteksi adanya makhluk halus, yang dimana sebenarnya kunci dari pengetahuan itu adalah anak indigo. Jadi, kalau kalian mempunyai seorang teman atau kenalan yang memiliki kemampuan itu, dan bisa kita bilang anak indigo lah, jangan terburu-buru untuk menyimpulkan. Mungkin saja itu memang benar adanya, dikarenakan ketidakmampuan kita atau ilmu pengetahuan kita yang masih kurang untuk bisa menyelidiki hal tersebut. Dan mungkin itu bisa menjadi kunci sebenarnya dari pengetahuan yang belum kita punya saat ini. Tapi di lain sisi, kita harus sedikit skeptis karena mungkin saja dia memiliki penyakit kejiwaan atau dalam kasus ini skizofrenia, sehingga mereka membutuhkan yang namanya bantuan medis untuk penyakit mereka itu. Oke, sekian video kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memetik beberapa hal, 1-2 hal. Kalau ada yang tidak setuju terkait apa yang aku katakan, mungkin leave comment di bawah. Dan kalau ada hal spesifik yang ingin ditanyakan, tanyakan saja. Jika aku punya waktu, mungkin akan gue bahas. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih.